Kami buka hati kami mau mengerti tentang adat istiadat, tentang kehidupan anak-anak Minahasa yang ada di tanah perantauan. Terima kasih, kami buka acara ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama dengan sambutan dulu dari Ketua DPW Lami Jabar. Dipersilakan Pak Martin Kandio yang terhormat untuk membawakan sambutan untuk acara webinar pada sore hari ini. Waktu dan layar dipersilakan. Tonas Seni Watlangkau, saya hormati Waton Tonas Wangko, Wis Cenduk, dan pembicara Tonas Wendy Perempuan, dan para peserta yang hadir, undangan-undangan dari ormas-ormas Minahasa yang ada di wilayah Jawa Barat, baik Ketua DPW K3 Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Yaakob, yang sudah hadir ikut juga, dan Ketua DPW DKI Jaya juga yang sudah hadir, Tonas Wendy Polwaka, dan Ketua DPW Banten juga yang saya hormati kebetulan ada di acara onsite. Saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang belum saya sebutkan. Saya ucapkan terima kasih acara ini. Karena itu, DPW Lami Jabar mengadakan acara seminar ini. Tujuannya ialah membuat kita ini semua bisa mengerti akan adat Minahasa. Karena kita ini hidup di tanah rantau, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kita ini sudah hidup lama di Jawa Barat. Kita ingin memiliki paham kurang lebih bagaimana adat sesungguhnya dari Minahasa. Itu kurang lebih kita mengadakan acara ini. Jadi tujuannya kita mengadakan lebih awal karena kita mempersiapkan acara yang lebih besar lagi, yaitu acara yang benar-benar kita sifatnya terbuka. Oleh karena itu, bagi adanya COVID-19 ini,
ini kita mengadakan acara ini via webinar. Inilah yang kita lakukan sekarang. Karena itu dengan acara yang perdana ini, kami atas nama DPW Lami Jabar mengucapkan terima kasih untuk semua yang bisa ikut hadir dalam acara ini. Laskar Adat Manguni Indonesia, percaya Tuhan yang Maha Esa, berasas Pancasila, UUD 45, menghormati adat serta budaya. Laskar Adat Manguni Indonesia, mengangkat harkat martabat bangsa, menjaga, mengembangkan, melestarikan adat untuk kemakmuran kita semua. Laskar Adat Manguni Indonesia, maju bersama untuk kebersamaan. Laskar Adat Manguni Indonesia, tebarkan semangatmu. Iya, ya, tu something. Laskar Adat Manguni Indonesia, maju bersama untuk kebersamaan. Laskar Adat Manguni Indonesia, tebarkan semangatmu. Iya, ya, tu something. Menunggu waktu lagi, kita akan memulai. Untuk itu saya akan menyampaikan dulu beberapa gambaran dan profil pembicara yang ada. Oke. Di layar Bapak Ibu sudah ada ya narasumbernya, Ketua DPP Lami Tona Aslangko Ibu Sieni Tulangkau, Bapak Fendi Parengkon, dan juga ada sebagai bagian dari refleksi bersama di sini juga hadir Ketua DPW Banten dan juga Ketua DPW Jabar yang akan juga bersama-sama merefleksikan keberadaan orang-orang Minahasa yang ada di Jawa supaya kita bisa saling beku-beku kasih tahu bagaimana warisan budaya Minahasa itu sangat melekat dan penting untuk kita terus lakukan dalam kehidupan kita bermasyarakat bernegara. Untuk itu dipersilakan dulu Prof. Fendi atau Pak Fendi selaku pemateri pertama. Pak Fendi boleh nyalakan audionya dulu, dipersilakan. Harusnya nggak pakai itu. Oke. Pak Fendi ada? Pak Fendi? Oh, tunggu. Ini apa? Isra. Nggak kasih akan Pak Di. Oh, tadi Pak Fendi gimana Pak Fendi kabarnya? Pak Fendi tadi sudah keluar lagi. Oke, Pak Fendi boleh silakan di unmute dulu. Unmute dulu audionya. Iya. Kalau silakan di unmute dulu Pak Fendi. Oke, Ya, sudah. Nah, Silakan ya. sudah bisa ya? Ya. Ya, oke. Kalau begitu saya sudah siapkan sebuah tayangan PowerPoint. Barangkali sudah bisa ditayangkan sekarang dengan moderator sendiri. Apa bisa begitu? Ya. Saya coba langsung ya. Semoga berjalan. Ya. Coba. Ya. Jadi judulnya menelusuri nilai-nilai budaya guna penguatan identitas jati diri generasi milenial Minahasa. Kira-kira begitu judulnya. Silakan slide pertama, slide keduanya. Di sini ada prawacana, saya ingin menyinggung sedikit dari mana dan mau kemana Minahasa ini. Sebelum kita mau kemana, kita harus tahu dari mana dulu kita berasal. Nah, di sini saya kutipkan beberapa, saya bagi atas 2 atau 3 ini. Jadi sumber tradisi lisan ya, kita banyak dengar cerita tentang Ko Arlumi Mut misalnya. Tahun 1986 ketika saya diundang oleh penerbit Cina Raravan membahas sebuah buku, waktu itu saya sudah baca ya hampir 90 versi tentang Minahasa, tentang asal-usul Minahasa. Tapi itu sumber tradisi lisan. Yang dari pendekatan keilmuan saya disebut oral tradition, itu banyak sekali. Apalagi sekarang sudah bertambah banyak ya. Jangan dulu lanjut ya. Kemudian yang kedua dari sumber arkeologi. Dari sumber arkeologi ada yang dari Pasifik itu
ekspedisi Thor Heyerdahl dari Chile ke sini. Kemudian ada dari daratan Asia itu teori dari Profesor Karen, ada Proto Melayu dan ada Deutero Melayu, dan yang terakhir itu teori out of Taiwan yang mengatakan bahwa penduduk dari Indonesia itu masuk melalui dari Taiwan ke sini. Nah, ada sumber lainnya, itu ada sekarang ini kan kita bisa baca beberapa buku yang mencoba mengungkap asal-usul Minahasa. Nah, dari sini kita lihat, lanjut yang kedua, banyak sekali dan tidak perlu kita tertentu satu versi karena itu tidak membantu data kelampauan. Kemudian dari orang tradision juga kita tahu bahwa ada 4 kelompok besar yang lebih dulu, Ton Tembon, Ton Bulu, Ton Sea, atau Dano, atau Tolour. Kalau Tolour itu tidak tepat ya, karena Tolour itu nama satu desa saja di Tondano. Jadi bukan orang Tolour. Kalau orang Tolournya orang dari satu desa saja di Tondano. Tepatnya adalah Toudano atau Tondano yang sekarang. Karena itu akan terdiri dari Tondano, Kakas dan Remboken. Kemudian dari sumber-sumber barat kita dapat lagi informasi tentang adanya 4 kelompok yang lain, yaitu Ton Sawang, Pasan, Ratahan, Ponosakan, dan Bantik. Lalu akhir-akhir ini dengan dinamika keetnikan sudah masuk bersama-sama dalam keminasan, yaitu kaum Borgo dan Pakasaan Borgo Babontehu. Jadi sekarang ini sudah 8-9 kelompok etnik yang Minahasa untuk yang sekarang ini. Lanjut. Ya, waktunya cuma singkat sekali ya. Lanjut, moderator. Slide berikut, next slide. Nah, pada zaman dulu orang Minahasa mengenal adanya 3 stratifikasi sosial. Yang tertinggi adalah Makaruasio, yang kedua Makatelupitu, dan yang ketiga Pasiowan Telu. Saya ingat saya menguraikan ketiga stratifikasi ini tahun 1982 ketika masih banyak sekali tokoh-tokoh tua Minahasa yang hidup. Ada Taulu, ada Sompotan, ada Watu Seke dan sebagainya masih hidup. Dan saya jelaskan mengenai satu persatu itu dan semuanya menyetujui. Kemudian terjadi krisis identitas pada zaman dulu ketika kelompok yang 2 di atas Makaruasio dan Makatelupitu ingin membentuk kerajaan di Minahasa meniru sistem kerajaan yang ada di tetangga-tetangga. Nah, itu terjadi perang saudara ini menurut cerita yang berakhir dengan kemenangan kelompok paling bawah Pasiowan Telu. Lalu di sana di Batu Pinawetengan mereka duduk bersama merumuskan hal-hal yang merumuskan hal-hal untuk Minahasa ke depannya bagaimana. Dari hasil kita bisa bagi atas 3 barangkali. Ada kesederajatan dari semua orang Minahasa, tidak ada yang raja. Kemudian ada sistem demokrasi, sistem pemilihan, bukan melalui penunjukan atau keturunan. Bagi yang diangkat disebut tonaas, dan bagi yang harus dilengsarkan itu ada 2, yaitu iroros kalau dia melakukan pelanggaran adat, dan kemudian dia menepi ya untuk memberi peluang kepada generasi yang lebih muda menggantikannya. Jadi ada 2 alat. Dan ketiga adalah kewilayahan. Itu ada pembagian wilayah tanah Minahasa seperti keadaan yang sekarang. Di utara ada Tonsea, di tengah ada Tombulu dan Tondano, dan di selatan ada Tontemboan, dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah tantangan terhadap eksistensi. Nah, ini kan eksistensi. Kita ada tantangan di sana. Ada ekspansi tetangga, dan kemudian ada ancaman dari laut berupa bajak laut dan sebagainya. Lalu terjadi lagi intervensi Spanyol yang ingin menerapkan sistem kerajaan. Lalu berlangsunglah perang Minahasa Spanyol. Nah, ini suatu hebat sekali karena Spanyol itu menguasai Amerika Latin, beberapa kerajaan besar mereka runtuhkan, di Pasifik juga begitu, di Filipina juga begitu. Tapi dalam perang Minahasa hanya 1 tahun saja orang Spanyol terlempar keluar dari tanah Minahasa. Ini luar biasa untuk Minahasa. Kalau dalam pelajaran kita sering bahwa ini adalah nasionalisme Indonesia itu bangkit dari
kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan lebih dulu dari itu, yaitu bangkitnya Turki 1901. Tapi sebenarnya 1644-1645 itu nasionalisme, heroisme, dan patriotisme luar biasa sudah ditunjukkan oleh orang Minahasa ketika mengalahkan bangsa Barat pertama kalinya. Luar biasa sebenarnya itu. Kemudian ini berikutnya uji coba ini dengan Belanda dan Inggris dalam masa kolonial Belanda. Terjadi 2 kali perang, tapi kemudian ketika terjadi perang di Eropa, Minahasa dijajah untuk sementara waktu oleh Republik Batav yang menempatkan Jenderal Herman Willem Dendels sebagai gubernur jenderal. Mereka ingin menerapkan kolonialisme di Minahasa, dan itu terjadi perlawanan. Itulah Perang Tondano 1808 sampai 1809. Barulah itu bisa diredakan dalam masa Inggris. Ini semua adalah bagian dinamika dari orang Minahasa. Lalu sesudah itu terjadi dinamika keberlanjutan eksistensi ketika Minahasa memperoleh pengaruh budaya Barat, agama Kristen, dan pendidikan, serta birokrasi kolonial. Di samping adanya birokrasi tradisional Minahasa yang asli. Lanjut. Ayo lanjut, silakan. Operator. Halo, ya. Nilai budaya dan nilai sosial. Ini lanjut. Dari amanat batu pinewetengan. Ini di situ disebut sapa kem kayobaan anio tanah ta imbaya. Asien do makasa sameem si maapi wetengan kawanua patusan wetengan ang kayobaan. Tumani okumeter maparewarane akat setuus tumoto. Ada ini terjemahannya. Adapun dunia ini adalah tanah milik kita semuanya. Sehingga pada suatu kelak dengan perkenan Tuhan bagi dan kuasailah wahai warga terhormat. Ini Minahasa maksudnya. Bagilah dunia ini, garap dan pertahankan, perluas dan kuasailah wahai para pemberani. Sampai akhirnya anak cucu kita selamat hidupnya dan saling menghidupkan. Itu adalah amanat untuk tetap eksis bagi Minahasa yang ada di tanah air Minahasa sendiri, yang sedang ada di tanah perantauan Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Ada istilah Minahasa khusus untuk tanah air. Tanah air adalah tanah raki, kemudian tanah perantauan Nusantara itu disebut Pasengkotan, dan tanah diaspora itu disebut tanah Palepuan. Jadi ada istilah-istilah yang sebenarnya itu bagian dari budaya Minahasa. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjutnya adalah amanat yang sering menjadi rujukan. Saka esa sumerar kita. Sakita sumerar esa kita. Tumani oton tumu embaya. Sapake empetale sarun sia. Natemu karengan pute engka kete. Pute angka kete iwatuanio. Ambisake engka takaan maapat ko taan. Kabisake WMU andeken empu setafo. Terjemahannya. Kalau kita benar-benar bersatu, marilah kita menyebar. Ingat, kalau kita sudah menyebar, kita ini harus ingat kita ini satu. Berusahalah merintis dan hidup mandiri. Apapun yang menghadang, hadapi dengan kesungguhan hati. Hatimu haruslah sekeras batu cadas ini. Maksudnya batu pinewetengan itu ya. Tapi dimanapun kamu berada, kuasailah sekitarmu. Namun sampai kapanpun, pusatkanlah hati dan pikiran kamu kepada Tuhan. Ini luar biasa nilai ini. Saya kira jarang ada suku bangsa yang seperti ini sudah dipesankan dari nilai-nilai leluhur. Lanjut. Halo, lanjut. Nah, langkah implementasi. Bagaimana kita mau mengimplementasi nilai-nilai yang tadi? Ada keteladanan dan kepeloporan sampai 1900. Mempertahankan wilayah dan ekspansi kerajaan tetangga, menghalau bajak laut, menolak sistem kerajaan dan kalangan sendiri, dan pengaruh Spanyol, kemudian Perang Tondano, dan seterusnya. Dan ada penginjilan dan pendidikan. Protes terhadap domain verklaring 1877. Domain verklaring itu ada 2 di Indonesia. 1870 berlaku untuk seluruh Indonesia kecuali Minahasa, dan 1877 berlaku untuk Minahasa. Ya. Jadi dengan kata lain, pemerintah kolonial ingin menjadikan seluruh tanah Minahasa itu sebagai tanah kolonial, tanah milik pemerintah kolonial. Itu diprotes
terutama oleh AL Waruntu, protes sampai di Tweede Kamer di Nederland, ya. Nah, jadi orang Minahasa mengenal seluruh tanah adalah tanah Kalakeran. Yang terbesar adalah tanah Kalakeran Newalak, yang berikut tanah Kalakeran Newanua, dan yang lebih kecil lagi tanah Kalakeran Taranak. Taranak atau famili, keluarga besar. Begitu. Jadi dalam perkembangan berikutnya penginjilan dan pendidikan itu berlangsung dengan baik. Menurut kisah yang pernah saya dengar, ketika Riedel dan Suar sudah masuk 1831 dan menginjil beberapa tahun di sini, belum ada orang suka masuk menjadi Kristen. Ketika ditanyakan, kenapa kalian tidak mau dibaptis? Kami lebih suka pendidikan. Dan ini sebuah keputusan yang luar biasa. Oleh sebab itu Belanda menjadikan pendidikan yang utama di sini. Karena itu tidak heran. Sampai menjelang Perang Dunia Kedua ada 300 sekolah di Minahasa, sementara di Jawa saja hanya 30. Ini ya, data dari tulisan dari seorang ahli yang sudah meneliti mengenai sejarah. Kemudian lanjut. Langkah ke implementasi bagaimana ini? Kita harus mengacu pada ketokohan dan kejuangan mereka. Samratulangi, bagaimana dia memang melaksanakan amanat Batu Pinaiwetengan. Dia ingin membina persatuan. Ingat, Tumau-Tau ada di Batu Pinaiwetengan. Kemudian Babe Palar juga begitu. Amaramis, Arnold Manunutu, Bewe Lapian semua. Lalu yang di Minahasa sendiri ada SK Pandean, ada Dan Mogot juga di Jawa Barat, ada Bongi Sidi, ada Gusta Ngantung orang Ermadidi, ada John Lee, ini Kanjingan Minahasa dengan Tionghoa, ya. Kemudian ada Pendeta Ruru, ini Pendeta Ruru dan Tinangon, ini dua tokoh yang pada masa Jepang, ketika Jepang masuk, Jepang menutup semua gereja, tokoh dari Protestan, W.A. Ruru, dan dari Katolik Tinangon berjuang, bermohon supaya Jepang boleh membuka lagi gereja, dan itu berhasil. Lalu ada Ari Lasut, ada Aka Wilarang yang jadi panglima di beberapa kodam. Nah, ini semua adalah tokoh-tokoh yang betul-betul kejuangan dan nilai-nilai yang mereka anut itu sesuai dengan amanat Batu Pinaiwetengan yang tadi. Lanjut. Motivasi kekinian. Generasi milenial Minahasa cenderung terputus dalam pemahaman dan penghayatan, apalagi dalam pengapresiasian dan pengimplementasian nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial yang luhur tadi. Jika kita mau maju seperti generasi muda negara-negara lain, Jepang, Tiongkok, Korea, India, Malaysia, maka harus ada dulu strategi kebudayaan Minahasa yang dipahami, dihayati, diapresiasi, dan diimplementasikan dengan memanfaatkan kemajuan pendidikan, penguasaan teknologi, ketangguhan iman, demi kebertahanan, resilience, jati diri keminasan yang luhur. Lanjut. Nah, pasca wacana. Ada 3 yang saya garis bawahi. Jadikanlah keluarga sebagai unit kultural terkecil yang berlanjut dan bermartabat Minahasa. Yang kedua, hidupkan tata krama, etika, etiket, sopan santun khas Minahasa, dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Ketiga, upayakan mendalami bahasa daerah di samping penguasaan sejarah dan budaya Minahasa. Saya kira ini saja pengantar saya. Endoleos, Pak Ketuan, Bapak Kaliriwan. Terima kasih atas perhatian. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Fendi. Waduh, ini cepat-cepat, tapi sebenarnya menarik ya kalau lihat dari setiap bagian dipaparkan oleh Pak Fendi itu kita sepertinya sudah siapkan banyak pertanyaan nih yang akan ditanyakan. Nah, Bapak Ibu, alur untuk acara pada hari ini tanya jawab nanti setelah Pak Fendi dengan Ibu Tunas Wangku akan menyampaikan, baru kita akan sama-sama tanya jawab ya, atau mungkin bertukar pikiran juga bersama-sama. Nggak apa-apa ya Pak Fendi ya? Ya, benar Fendi ya? Ya. Oke, jadi saya persilakan dulu waktu kesempatan untuk Tunas Wangku untuk menyampaikan dulu implementasi sejarah budaya Minahasa ini, kira-kira kalau menurut Ketua DPP Tunas Wangku, kira-kira seperti apa yang kita perlu sama-sama garis bawahi dan kita pahami bersama-sama, terlebih implementasinya ke depan nanti. Silakan Ibu Sieni, waktu dan kesempatan silakan. Baik, bisa didengar? Bisa didengar? Bisa, Bu, bisa. Ya, baik, betul. Ya, salam sejahtera bagi kita semua.
Pakatuan Pakalawiran Iyayat Santi. Yayat Usanti. Yayat pada Usanti. pada kesempatan ini saya akan menyampaikan lebih pada pemuda dan budaya, namun juga berlaku untuk yang dewasa-dewasa seperti kita-kita ini. Di masa milenial seperti sekarang ini, sebagian besar pemuda dan remaja beranggapan, ataupun mungkin orang tua juga, beranggapan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Sehingga mereka lebih tertarik dengan budaya-budaya yang datang dari luar, seperti disko-disko, dan cara berpakaian yang kadang dinilai tidak sopan. Sementara sebenarnya musik dan pakaian-pakaian yang ada dalam budaya kita sangat unik dan bahkan sangat indah. Tapi tetap juga masih ada segelintir pemuda dan remaja yang melihat budayanya sendiri menarik untuk dipelajari dan dijalani, seperti contoh yang ada dalam Laskar Adat Manguni Indonesia itu. Memang perlu dukungan dan dorongan dari kita untuk anak-anak kita lebih mengenal dan mengerti budayanya sendiri, ya. Karena itu sebagai orang tua kita wajib mengajarkan hal-hal yang berhubungan langsung dengan budaya kita kepada anak-anak kita, seperti contoh bahwa anak-anak itu wajib menjaga kebersamaan saudara-saudara langsung maupun tidak langsung. Ole-osan, mak sawa-sawangan, mak tombo-tombolan, dan selanjutnya. Yang sering kita dengar tetapi mungkin masih kurang kita lakukan. Ini yang kita harus jaga untuk kelanjutan budaya kita, terutama melalui Laskar Adat Manguni Indonesia. Anak-anak wajib menolong orang tua yang sudah tua, tidak berdaya. Maupun hubungan emosional tidak boleh putus, apapun alasannya. Orang tua dan anak, kakak beradik, atau saudara-saudara lain wajib saling memaafkan. Itulah yang menjadi budaya Minahasa yang jangan dilupa. Kewajiban ini tetap berjalan tanpa sadar dalam kehidupan ini. Namun jika kita tidak mengajarkan kepada anak-anak, pasti satu saat akan hilang atau lenyap. Jangan juga kita lupa bahwa ada ritual-ritual dalam budaya yang tidak cocok lagi dengan kehidupan agama saat ini. Karena itu kita harus sadari bahwa kebudayaan itu kita hormati, tapi bukan disembah seperti dewa. Ada simbol-simbol yang kita pakai sebagai satu penghargaan kita terhadap budaya nenek moyang kita. Tapi bukan kita sembah seperti Tuhan, ingat itu. Laskar Adat Manguni Indonesia ini terkait sangat erat dengan budaya. Karena itu, keberadaan kami di tanah air kita ini amat sangat penting untuk menjaga keberadaan budaya kita, terutama budaya Minahasa. Namun kita juga wajib untuk menghormati budaya-budaya tanah lain di mana saudara-saudara berada. Karena seperti misalnya kalau tinggal di Jawa, harus mengerti dan menyesuaikan juga dengan budaya-budaya yang ada di Jawa. Di dalam kebudayaan kita ini ada kearifan-kearifan lokal yang tersembunyi di dalam budaya ini. Karena itu kita harus menggali, mempertahankan, menjaga budaya kita. Supaya kearifan-kearifan lokal ini tidak hilang begitu saja. Seperti contoh ya, ada yang berkata seperti sawau unae wau ungkeroan. Itu bahasa Tombulu ya. Kalau kaki basah berarti kerongkongan kita juga basah, yang artinya kita harus rajin, kita harus bekerja. Tidak ada yang kita duduk-duduk baru semuanya akan datang begitu saja, atau kita meminta-minta. Jadi itu salah satu kearifan lokal yang kita harus ingat. Ada juga yang berkata sarulutu tambri mata. Ya. Jadi waktu masak baru kita maju, tapi waktu mentah kita tidak mau. Jadi itu orang yang cuma mau datang di saat selesai.
mau rasa enaknya saja, bukan bagaimana kita harus berjuang untuk mendapatkan itu. Nah, ini semua budaya yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita. Di dalam kebudayaan itu juga ada seperti contoh ya, mungkin ada yang apa artinya siniksik. Tahu enggak bahasa Tombolo itu? Siniksik. Siniksik artinya itu kayu atau bulu yang misalnya kita pakai rumah, pakai kayu. Terus tiba-tiba kayu ini rusak, dimakan kan ya. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa Tombolo itu siniksik. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya juga tidak tahu mau sebut apa itu. Kayu yang dimakan serangga, panjang sekali. Nah, karena ini adalah budaya kita yang memang sudah dikenal dari sejak dulu kala. Kenapa kayu itu siniksik? Kenapa kayu itu rusak ya? Belum pada waktunya. Memang saat ini sudah banyak teknologi yang berlaku, yang kita bisa rendam kayu itu supaya dia awet dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita mengikuti budaya kita yang sudah dikenal beratus tahun, karena jika kita memotong kayu harus pada saat koras, orang di sini bilang koras. Mungkin saudara-saudara belum tahu artinya koras itu apa. Jadi kalau mau memotong kayu atau bulu untuk dijadikan papan atau apa, tidak sembarangan waktu. Itu adalah kearifan lokal yang sudah diketahui oleh orang tua kita sejak dulu kala ya. Jadi maksudnya itu bahwa kalau mau memotong kayu ataupun memotong, artinya jangan ada bagian dari kearifan lokal yang sangat penting untuk kita ketahui. Meskipun sekarang ilmu yang ditemukan sekarang sudah banyak, sudah mulai dibuktikan bahwa memang benar. Karena kalau kita memotong kayu saat ada bulan, ada binatang-binatang atau serangga-serangga yang akan bertelur di dalam kayu itu, dan setelah kayu itu jadi papan, lama-kelamaan telur-telur ini akan pecah dan dia akan menjadi serangga kecil yang memakan kayu itu sehingga kayu itu rusak yang disebut siniksik. Itu penelitian baru-baru ini sudah ditemukan memang, tetapi sebenarnya kita sudah dari puluhan tahun atau ratusan tahun lalu sudah diketahui oleh orang tua kita. Tapi kita karena kita sebagian besar mulai lupakan budaya kita, sehingga hal-hal yang seperti ini kita juga tidak perhatikan atau kita tidak tahu lagi. Apalagi mereka-mereka yang mungkin tinggal jauh dari Minahasa, pasti terpengaruh dengan keadaan sekeliling dan lama-kelamaan juga tidak mengetahui lagi apa yang menjadi budaya Minahasa. Seperti tadi Profesor Parengkuan sudah menyampaikan asal-usul budaya Minahasa itu bagaimana, kita harus pelajari. Dan dengan adanya kita mempelajari, mengenal, mengetahui itu, kita juga akan mengetahui semua kearifan-kearifan lokal, dari mana datangnya, mengapa menjadi seperti itu. Ini sangat penting, dan karena itu saya sangat bersyukur ada orang yang mengatur sedemikian rupa sehingga acara ini boleh berlangsung. Meskipun apa yang kita sampaikan mungkin baru sebagian kecil sekali. Tetapi saya minta ini acara yang terbaik, yang baik ini untuk kita memperhatikan budaya kita. Yang paling pokok itu kita tahu leo-leosan, mangan, dan sebagainya. Itu adalah budaya Minahasa yang sangat baik dan sangat kuat dan masih berlaku sampai dengan saat ini. Jadi saya sampaikan sesingkat-singkat ini dulu, nanti sebentar kita ada tanya jawab, saya bisa menjawab apa yang nanti ditanyakan. Mudah-mudahan kalau tidak ada Pak Fendi yang akan menjawab sejarah Tanah Minahasa. Namun saya mau tambahkan di sini, beberapa waktu yang lalu saya pernah berkunjung ke Sulawesi Tengah, dan di sana ada tempat ditemukan beberapa barang-barang tua yang umurnya sudah 5.000 tahun tua. Sulawesi Tengah ini ya, 5.000 tahun tua. Dan di dalam
tong-tong ini yang ditemukan ada banyak kerangka-kerangka manusia yang tersisa. Dan menurut penelitian secara DNA, ini khusus untuk Pak Fendi mungkin, menurut penelitian secara DNA sudah 13 tahun dilakukan bahwa suku Minahasa berasal dari sana juga. Jadi saya memang agak perlu harus belajar lagi dari mana sebenarnya sesungguhnya suku Minahasa itu. Kalau menurut ini datang dari Sulawesi Tengah, tapi dari Sulawesi Tengah itu dari mana? Karena yang di Sulawesi Tengah itu 5.000 tahun tua. Nah, sementara yang sejarah yang ada di Minahasa 4.000 tahun tua. Jadi berarti ini lebih tua dan lebih ke belakang lagi dari mana? Itu memang kita harus pelajari, kita gali bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih Pak Katuan wo Pak Kalawiran. Shalom. Kembali kepada moderator. Terima kasih Ibu Sieni. Waduh, ini luar biasa ya pemaparannya juga, nyambung ya, dan sepertinya kita baru tahu juga ada beberapa yang tadi sempat di chat juga ke pribadi, baru menyadari ternyata sebegitu melekat budaya Minahasa yang sampai sekarang kita ternyata ada hal yang benar-benar bermanfaat dan penting ya untuk kita bisa mewarisi budaya ini ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalaupun Bapak Ibu mau bertanya, boleh langsung dalam posisi di audionya di unmute dan bertanya. Atau kalau Bapak Ibu yang mungkin suka langsung live, boleh via chat ya. Dipersilakan ada Bapak Ibu untuk mau bertanya pada kesempatan ini. Pak Fendi dengan Bu Sieni udah siap. Atau ada yang mau pingin untuk mungkin bertukar pikiran juga nggak apa-apa. Dipersilakan, ada? Nanti Pak Fendi juga, tolong Pak Fendi kalau bisa dikembalikan lagi di posisi unmute ya Pak Fendi ya. Tadi sempat saya mute karena tadi sempat ada gangguan di suara Tunas Langkok tadi. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ini mumpung Prof Fendi ini hadir nih. Sudah. Oh, Pak Hengki ya? Mau bertanya Pak Hengki? Ya. Oh, enggak Pak Hengki. Saya ingin bertanya. Oke, silakan Pak Hengki. Moderator. Ya, silakan Pak Ya, Hengki. baik, terima kasih. Ya. Ya. Saya Hengki Agung, kebetulan saya sekretaris DPW K3 Jawa Barat. Memang saya pribadi adalah mengaku sebagai Tokanua, tapi saya sendiri adalah lahir dan besar di Kota Bandung, Jawa Barat. Sehingga bahasa maupun budaya yang saya dapatkan itu memang minim sekali, terutama dalam bahasa berbicara. Cuma tahu ya sepotong-sepotong. Nah, yang saya ingin tahu dan ingin bertanya khususnya kepada Pak Fendi dan juga kepada siapa saja yang bisa menjawabnya. Saya sering ditanyakan juga sama orang Jawa Barat atau suku lainnya. Kalau kita menyebut nama panggilan yang lebih tua atau yang lebih muda itu ada di suku lain. Tapi di suku Manado sendiri atau Minahasa itu sulit sekali saya memperolehnya kalau saya bertanya kepada orang-orang tua, ada yang dari sana, Manado atau dari kampung mana itu sulit untuk menjawabnya gitu. Kalau sini Keblang Mas ada, kalau di sana Manado bagaimana, terus lebih muda bagaimana. Kita karena saya tadi dengar dari Pak Fendi itu mengatakan suruh pilih penginjilan dengan kependidikan, ternyata lebih besar pendidikan yang diikutinya di Sulawesi Utara. Artinya moral dan segala macam itu tentang ucapan di bahasa Minahasa di sana lebih dihargai gitu. Maka saya merasa berkeinginan sekali untuk tahu sebut-sebutan panggil-panggilan nama. Itu yang pertama. Kedua, di tempat suku lain juga ada yang namanya sebutan kalau misalnya anak baru lahir, ya itu apa namanya, lalu di 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Artinya bukan kita meninggalkan tidak membedakan antara kepercayaan yang kita akui di Injil atau Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita.
Artinya kita tidak bisa juga meninggalkan budaya kita. Nah, inilah hal-hal yang demikian yang timbul di ini bukan akar. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hengki. Ada 2 poin ya, lebih kepada kalau di Minahasa apakah ada panggilan nama atau sapaan kepada orang yang dituakan atau yang masih muda juga, sama juga dengan panggil untuk kategori usia ya. Mau siapa dulu? Mau Ibu Sena atau Pak Fendi? Pak Fendi masih lagi coba audio ya. Pak Fendi bisa Pak Fendi? Ya, sudah bisa dengar. Oke. Bisa dengar? Bisa Pak Fendi. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, terdengar. Oh, bisa, ya. Ya, terdengar Oh suaranya. ya, terima kasih. Bisa. Ya. Terima kasih Pak Hengki. Salam nih. Saya juga lahir di Bandung, Pak. Saya lahir di Bandung. Saya besarnya di Manado dan lebih lama di Tondano ya. Tertarik itu saya pernah kuliah juga di Unpad begitu 2 tahun. Budaya saya sendiri dan itu. Halo, mohon maaf. Ya, saya. Halo, Sama-sama Kedengaran, Pak. Satu kedengaran. kampus. bisa dengar? Ya, kedengaran. Bisa Pak Fendi, bisa. Terus Pak, Iya, lanjutkan. Oke. Jadi ya memang ada tata krama tersendiri. Ada seorang peneliti dari UGM datang ke sini ke Minahasa. Setelah meneliti mengenai kebudayaan, dia ketemu saya dan bilang, saya pada akhirnya bisa berkesimpulan sementara bahwa bahasa orang Minahasa agak kurang dalam soal sapa menyapa dan tata krama yang punya artinya untuk menyebut seorang. Saya bilang tidak. Anda barangkali salah informan. Saya katakan orang Minahasa punya itu. Contoh yang tadi itu. Kalau yang masnya itu kan Kang Mas untuk yang ini, kalau Demas untuk adik, kalau kita di Minahasa ada itu. Kalau anak yang tua, yang sulung, yaitu si Areng, ya. Sedangkan yang bungsu kita sebut si apa tuh? Jadi dengan kata lain ada istilah itu. Kalau kita sekarang ada istilah pekakaan, artinya yang senior, yang lebih tua dari kita. Sedangkan untuk adik yang lebih muda disebut padean. Kalau orang yang hormati itu ada istilah khusus. Ada 2 istilah ya yang saya ingin sampaikan. Yang pertama disebut tole, ya, tole dan kalo. Yang kedua kalo. Kalau yang tole itu untuk sesama sederajat, dalam arti kata masih ya hitung-hitung menengah ke bawah. Tapi untuk yang para senior disebut kalo. Kalo artinya kalau ada 2 orang senior saling menyapa, maka mereka akan bilang, kalau kupar melelinga Vianiko Woosapa. Artinya, hai teman yang harkat martabat pribadinya seagung saya. Itu kata kalo. Nah, dan sesama senior biasa menggunakan istilah itu. Kalau tole, yaitu yang lebih muda. Generasi milenial misalnya, sesama tole. Karena generasi milenial masih sedang menata dirinya sendiri. Agar supaya betul-betul menjadi tole. Tole itu berasal dari kata tou dan le. Halo? Mohon maaf, ada gangguan barangkali tidak? Tidak, silakan, masih kedengaran jelas. Masih. Saya dengar. Lanjut. Jadi tole itu asal kata tou dan le. Tou itu adalah manusia, sedangkan le itu terampil. Ini jangan kemudian panggilan tole untuk masing tidak sama barangkali ya. Tapi itu kata tole adalah untuk generasi yang lebih muda. Jadi bukan tidak ada, sebenarnya ada, tapi sudah jarang dipakai atau sudah lupa. Apalagi kalau sesama anak muda Minahasa dari pedalaman turun ke Manado, ketemu sesamanya anak Minahasa. Nah, yang sudah lama di Manado bilang, ini so di Manado. Sudah jobas tantole. Aduh,
Mereka anggap bahwa tole itu hal yang memalukan karena mereka sendiri tidak tahu apa arti kata tole. Tole, manusia terampil. Nah, mulai sekarang kita ajarkan anak-anak kita betul-betul terampil supaya betul-betul mereka menjadi tole, jadi keterampilan. Begitu juga dengan sesama kita. Nah, ini para pengurus itu sebenarnya sudah bisa dikategorikan sebagai kalo, orang yang jiwa harkat martabatnya agung. Itu kata kalo. Nah, jadi untuk sementara begitu dulu, tapi saya pikir barangkali ada yang mau bertanya. Saya sengaja tadi baca cepat karena kejar materi, tapi sekarang mari kita santai sejenak, seperti halnya Ibu Tona Aswangko tadi yang bicaranya santai dan asik didengar, masih suka dengar sehabis. Terima kasih. Maaf, bisa ada ini? Tadi belum yang terjawab yang kedua. Yang kedua apa ya? Ya. Maaf saya. Yang baru lahir. Anak baru itu apa? Nanti dia bahwa dia dikasih nama harus sesuai dengan yang memberikan itu adalah tetua atau gimana. Dan ini tambahan satu lagi. Kalau orang yang sudah nikah, maka kalau apakah penyebutan itu saya di rumah, di keluarga kami menggunakan dari orang tua memberikan tuh Bapak tua, Mama Oki dan sebagainya. Nah, tapi tidak umum dipakai itu. Nah, ini bagaimana struktur dari penyebutan itu? Tolong ini juga diungkap juga ya supaya kami semua ini memahami dan mengerti sesuai dengan arahan dari Ketua DPP Ibu Seni ya. Ya, terima kasih. Jadi Ibu Seni dulu. Yang saya mengerti dari bahasa Tombuluk kita, tole itu kalau di Tombuluk dibilang tole ya. Tole itu anak yang masih kecil atau umur 10 tahun, 12 tahun. Tole anai, begitu yang dia biasa panggil. Kalau anak baru lahir disebut lowai ya. Lowai, ini kalau bahasa Tombuluk. Saya tidak tahu kalau bahasa lain, saya belum pelajari. Jadi tole itu, bahasa Tombuluk itu disebut tole. Anak yang kurang lebih umurnya 12 tahun ke bawah itu tole. Tapi kalau di bagian daerah Tondano, kalau saya tidak salah, disebut utu. Utu kalau Tondano. Kalau Tomohon, tole. Kalau Tontemboan, saya juga mungkin ada orang Tontemboan. Alo. Nah, itu. Alo juga bisa dipakai di Tomohon. Tapi kalau di Tomohon, alo itu nama orang. Biasa disebut sebagai Kalau tole itu nama panggilan untuk anak yang berumur begitu. Tapi kalau lowai itu anak yang baru lahir. Kalau perempuan itu keke. Keke. Toh. Jadi begitu cara panggil. Kalau mengenai keluarga, biasanya dipanggil tante atau om. Kalau dalam bahasa Belanda, tante atau om itu adalah adik atau kakak dari orang tua. Dari mama atau papa dipanggil tante atau om. Itu bahasa Belanda, datang dari Belanda. Tapi kalau dari kita, tante atau om itu orang yang lebih tua daripada kita. Kita panggil tante, itu panggil hormat-hormat. Atau panggil om, itu panggil hormat-hormat. Untuk orang yang lebih tua daripada kita. Nah, jadi untuk orang tetangga pun, kalau dia lebih tua dari kita, kita panggil tante atau panggil om. Itu panggilan hormat sebenarnya terhadap terhadap orang lain. Tapi bisa juga berlaku untuk kalau mama ade, papa ade, itu biasanya kalau itu adik dari papa atau adik dari mama kita panggil mama ade atau papa ade ya. Tapi tante dan om itu umum. Cuma memang kalau dalam bahasa Belanda tante dan om itu sama dengan kakak atau adik dari mama atau papa. Jadi saya pikir panggilan sehari-hari seperti itu. Kalau
itu memang yang lebih terhormat lagi. Tapi kalau itu sebenarnya teman yang sederajat dia begitu. Kalau makurako begitu ya. Tapi kalau juga itu kalau dia guru atau dia punya jabatan yang di atas itu disebut kalau. Itu kalau panggilan yang sehari-hari yang saya tahu. Saya kira itu boleh saya tambahkan. Terima kasih. Ada lagi yang Boleh lain? bisa saya tambahkan lagi? Terima kasih, Iya. Bu. Ya. Silakan Pak Hengki. Silakan. Ya, boleh. Apa pertanyaan Nih, atau apa nih Pak? Pernyataan atau apa nih Pak? halo, bisa saya tambahkan? Ya, halo, silakan. Nah, baik. Nah, ini betul atau tidak? Karena pengalaman saya, saudara saya datang dari Manado ya, dari Tondano. Kebetulan kita orang dari Tondano, Liningan. Iya. Dia datang ke Bandung dan berkomunikasi lah dengan kami yang ada di Bandung. Saya langsung terkejut dan kaget gitu. Antara anak dan DP Papa dengan DP Papa tua dan Papa ini Papa Oki gitu ya. Kok memanggil dengan menyebut namanya, tidak menggunakan etika yang dulu kita 1877 yang disampaikan Pak Fendi itu, wah saya terkejut dan terharu kok bisa begitu ya. Ini kok jadi hukum terbalik itu, kok memanggil namanya langsung. Kedua ada istilah namanya apa ajus atau apa itu. Nah itulah yang saya dengar itu ya. Maka untuk itu untuk apa ya kalau kita membuat perkumpulan Lami, K3, tapi kita tidak mengangkat budaya itu gitu. Nah, jadi saya mohon ini semuanya mari kita sama-sama mengangkat hakikat budaya kita untuk menjunjung tinggi yang benar-benar kita lakukan di dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Nah, tolonglah ini diwacanakan. Seperti yang tadi saya kira menurut saya pribadi itu kurang pas ya di adat Minahasa itu. Untuk yang ajus dan dia panggil nama langsung udah padahal dia sudah berkeluarga, udah nikah gitu kan. Ya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hengki. Itu sebabnya kenapa Lami hadir untuk memfasilitasi hal-hal seperti ini supaya kita sama-sama semakin diperkaya dengan nilai warisan budaya dari Minahasa. Terima kasih Pak Hengki. Pak Fendi atau Tunas Wangko ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan Pak Fendi. Saya mau tambahkan dulu sedikit. Ya, itulah silakan. sebabnya tadi dalam pasca wacana tadi saya menekankan 3 hal. Salah satunya adalah mengenai etika dalam keluarga dan sebagainya, agar supaya betul-betul kita tegakkan lagi. Dan ini adalah PR bagi Lami sebenarnya ya. Kalau saya sebagai Tonaas Lami, Ketua DPD Minahasa, setiap kali kita mengadakan rapat mingguan, bulanan atau rapat yang lain, sebelum kita bubaran, kita akan bicarakan mengenai budaya. Dengan menyebutkan satu kata saja, kita bisa tarik panjang lebarnya. Sebagai contoh, sekarang ini kita akan bubar, barangkali ada yang mau usulkan kita bahas satu kata, tiba-tiba ada yang bilang, coba dibahas dulu tentang arti kata wale. Apa itu arti kata wale? Nah, itu ada penjelasan umumnya. Wale itu asal dari 2 kata yang disatukan. Wa sebagai semangat dan ale. Ale adalah penyembahan. Jadi rumah disebut wale bagi orang Minahasa ya. Mohon maaf di Tondano ini ya. Tadi sudah disinggung mengenai itu adalah rumah tempat kita membina semangat pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Jadi kata wale itu begitu dalam arti filosofi religis dari kata wale bagi orang Minahasa. Itu contoh saja. Tadi juga dibahas, saya sudah angkat mengenai kata tole, itu sudah ditinjau dari aspek budaya Minahasa. Mohon maaf Ibu Tonaas Wangko, di tempat lain juga, di Tonsea juga saya sudah cek, di selatan juga. Rupanya ada masing-masing punya versi yang tidak jauh berbeda sebenarnya apabila kita dekatkan. Tapi kalau kita yang tadi disebut ya, umur 12, kita sebut toleoki. Anak yang masih kecil, yang keterampilannya belum seperti yang sudah dewasa. Begitu, jadi kita sebut toleoki.
Kemudian apalagi yang saya ingin sampaikan, kita itu Lami Minahasa berupaya untuk menggali yang seperti itu. Kami sebenarnya sudah siapkan kursus untuk generasi muda Minahasa, khususnya yang ada di Tondano, kursus bahasa Tondano. Bahasa dan budaya Tondano harus diangkat. Dan itu sudah disiapkan sebenarnya materi, tinggal kita implementasikan lebih lanjut. Ini yang penting, barangkali Lami juga di tempat-tempat lain bisa. Memang teman-teman Lami banyak yang masih terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai budaya. Contohnya di sini ada Tonaas Jawa Barat, Tonaas Banten ya, Tonaas Martin Mamesa. Beliau mengundang saya yang waktu yang lalu itu bicara mengenai budaya Minahasa itu sampai 8 jam itu mengenai. Jadi saya pembicara tunggal dan teman-teman yang ada di sana sudah 2 generasi di Cilegon ya, ingin mengetahui mengenai budaya dan saya bicara 7-8 jam dengan teman-teman saudara-saudara di sana. Dan itu masih bisa berlanjut cuma karena waktu saja yang harus yang membatasi. Begitu juga ya, saya kira dengan kerinduan dari teman-teman di daerah-daerah lain. Saya pikir dari Lami, DPP Lami siap untuk memfasilitasi siapapun yang diminta untuk menyampaikan sesuatu. Dulu masih ada K3, saya pernah bicara di K3S di Surabaya dan K3M di Makassar mengenai budaya Minahasa. Dan saya kira ini tidak akan habis kita bicarakan hanya dalam pertemuan 1-2 jam seperti sekarang. Ini lama sekali kalau budaya. Kita harus betul-betul seperti mengisi botol, isi pelan-pelan, isi sedikit-sedikit. Karena tidak mungkin kita akan. Tahun 1993 saya diundang oleh DPR Minahasa. Ketika itu belum ada pemekaran di tanah Minahasa, masih ada Minahasa masih masuk Bitung kecuali Manado ya. Waktu itu saya katakan bahwa ada sesuatu yang keliru dengan pemahaman pemerintah dan masyarakat, bahkan gereja terhadap kebudayaan Minahasa ya. Sehingga makin lama makin kurang orang yang mendalami. Contohnya, kalau kita buka peta Minahasa tahun 1993, lalu tandai desa-desa mana, wanua-wanua mana yang masih aktif menggunakan bahasa daerah, itu sekitar 25-30% saja yang masih aktif menggunakan bahasa daerah. Ini menyedihkan. Itu tahun 93, ini sudah tahun 2020. Sudah berapa 27 tahun lalu, saya kira sudah semakin sedikit lagi yang ini. Cuma ada satu hal yang cukup optimis. Saya pernah nginap di salah satu hotel di Jakarta, kemudian diundang dan dijemput di hotel. Teman saya sementara yang menyetir ngobrol dengan saya, tapi di belakang ada 3 anak muda dan mereka bicara bahasa Tondano, bukan bahasa Tondano, disebut bahasa di Minahasa, tapi ya dalam kasarnya bahasa daerah yang rusak. Saya tanya, kalian ini bicara bahasa apa? Oh, kami dari Minahasa, jadi harus bicara bahasa. Kenapa? Di sini semua orang Batak, orang Jawa, orang Madura, dan sebagainya bicara bahasa masing-masing yang kami tidak bisa mengerti. Kami sendiri tidak punya bahasa yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu kami berupaya, walaupun salah-salah, patah-patah, tapi tetap masih ada dalam lingkup keminasaan. Saya bilang, ini optimis. Kalau begitu ada orang yang masih senang dengan budaya, cuma kita sendiri yang barangkali harus punya program yang betul-betul mampu untuk menjembatani kerinduan generasi muda terhadap budayanya. Begitu saya kira untuk sementara. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fendi. Pak Fendi. Ya, luar biasa. Moderator. Oh iya. Pak Sony mau bertanya, Pak Sony? Halo. Ya, silakan. Ya, Kedengaran, halo, Pak. halo, Mau bertanya, Pak Sony? Oke, coba nggak kedengaran Pak Sony, sempat hilang suaranya. Halo, saya dari Ya. tahun 94 ada di Jakarta. Ya. Dan untuk mengembangkan budaya Minahasa khususnya untuk bahasa, terjadi benturan. Karena saya ketemu dengan orang Tondano, orang Ratahan, Tonsea, saya Temboan,
orang ya berapa orang Minahasa ketemu, tapi nggak bisa ketemu untuk bicara karena bahasa Tontembuan nggak bisa ketemu dengan bahasa Tondano. Bahasa Tondano pun nggak tahu bahasa Tombulu ya, Tomhon. Jadi itu yang jadi kendala sehingga bahasa Minahasa itu susah untuk berkembang di luar. Karena memang sudah semua ketemu di situ ada, kalau nggak Minahasa sudah tambah suku Bantik itu ada 9 suku ya. Itu nggak bisa ketemu kalau ada di Jakarta. Nah itu mungkin perlu dipikirkan karena memang kalau saya orang Tontembuan dengan Pak Fendi, Mener Fendi untuk ngomong, saya nggak banyak kata-kata yang nggak bisa tangkap karena memang bahasa Tondano beda dengan bahasa Tontembuan atau Tontembuan, apalagi dengan bahasa San Ratahan itu yang keluar bicaranya dari kayak ongkongan dan nggak bisa kita banyak ngerti itu. Jadi memang kendala kira-kira yang saya dapat di luar ya, ada di Jakarta. Nah kemudian pertanyaan saya, kenapa orang Minahasa itu bisa lagi berbagai macam subsuku seperti Tontembuan, Tombu, Tondano, Tonsea, kenapa bukan Minahasa saja satu bahasa begitu? Mungkin kira-kira itu saya rindu untuk dapat penjelasan di Mener Fendi. Terima kasih. Oke, Pak Sony, mungkin ini jadi juga pertanyaan saya juga ya, sepertinya ya. Karena kan kalau kita kan tahu di Jawa Barat sendiri kan satu bahasa bahasa Sunda ya. Sehingga anak-anak pun kalau dalam dunia pendidikan, anak-anak itu sekolah dapat muatan lokal hanya bahasa Sunda gitu. Tapi kalau kebayang kalau di Minahasa, mereka ada sekian suku bahasa, mereka belajar dalam muatan lokal, ada 7 bahasa lokal gitu mereka pelajari ya. Ya, oke, terima kasih Pentas Sony ya. Dipersilakan Pak Fendi atau untuk ini. Tuan Aswangko dulu kalau ada penjelasan sudah silakan Tuan Aswangko ya. Ya. Silakan. Ya, memang kalau mengenai bahasa, kita semua tahu di tanah Minahasa ini cuma tanah Minahasa, bukan Sulawesi Utara ya. Karena kalau Sulawesi Utara ada Bolmong, ada Sangir Talaut, mereka punya bahasa yang lain lagi. Kita ini berbicara mengenai bahasa Minahasa. Yang ada di Minahasa itu ada 9 bahasa. Tetapi semua bahasa ini ada terkait-kaitnya sedikit-sedikit. Terutama yang suku besar itu, yang Tontembuan, Tombulu, Tonsea, dan Togaur itu pasti ada sangkut pautnya, ada hubungan-hubungannya. Kalau Pasan Posakan itu memang agak sedikit lain bahasanya, agak sedikit sulit untuk disambung. Tetapi kalau Tontembuan, Tombulu dengan Tolour itu atau Tondano itu ada. Kalau saya mendengar orang Tondano berbicara, saya bisa ikuti. Jadi di samping bahasa asli itu ada juga logat ya. Ada logat Manado ada, logat Tomohon ada, logat Tondano ada, logat Tontembuan juga ada. Seperti logat Amurang itu dia kalau bicara selalu ioang, begitu kan? Kalau Tomohon bilang idi ke. Nah, itu semua itu logat itu bukan bahasa. Bahasa tetapi bukan bahasa asli, bukan Tombulu. Jadi kalau seperti contoh bahasa Tombulu itu asal usulnya dari bahasa Belanda, bahasa Portugis, itu tercampur-campur semua jadi bahasa Tombulu. Jadi memang sangat sulit untuk kita mencari satu bahasa yang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Minahasa. Memang sulit untuk membentuk satu bahasa yang kita bisa pakai semua selain dia bahasa Indonesia. Akhirnya kita kembali pada bahasa Indonesia yang tetap cuma satu. Tapi kalau bahasa kita Tontembuan lain, Tolour lain, Tonsea lain, Tombulu lain, Pasan, Ponosakan, Bantik, Babontehu, mereka lain. Kalau Babontehu dia agak mirip-mirip dengan logat Manado. Ya. Jadi itu permasalahan bahasa kita. Tapi tidak salahlah kalau kita belajar mengenai bahasa-bahasa kita ini. Tapi yang saya tahu, ya bukan karena saya kebetulan orang Tombulu ya, dalam banyak hal, banyak kali itu dalam bahasa Tombulu yang diurai. Seperti misalnya maengket, itu semua bahasa Tombulu yang paling banyak ya.
ataupun lagu-lagu lain paling banyak dalam bahasa Tombulu. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Tetapi yang ternyata seperti itu memang begitu. Tapi untuk orang-orang yang berada di luar daerah seperti misalnya di Jawa, tentunya mereka ingin bertemu satu dengan yang lain yang bisa saling mengerti bahasanya. Kalau Tombulu dengan Pasan Bakudapa pakai bahasa daerah tidak mungkin Bakudapa. Itu memang kenyataan seperti itu. Kalau memang kita punya kerinduan untuk menyusun satu bahasa lagi untuk kita semua, saya kira itu tidak semudah dengan yang kita pikirkan. Kita membutuhkan orang-orang ahli yang dapat menyatukan mungkin bahasa-bahasa ini menjadi satu bahasa. Yang sudah pernah terbukti ternyata seperti bahasa Tombulu berasal dari bahasa Portugis, bahasa Banda, bahasa Melayu. Ada beberapa bahasa yang tergabung di dalamnya menjadi bahasa Tombulu. Nah, kalau kita bahasa Tontemboan, Tombulu, Tonsea, Lour, Pasan, Ponosakan, Antik, Babon, Tehu kita gabung, why not? Tetapi siapa yang akan menyusun ini? Jadi saya kira itu tanggapan saja. Terima kasih. Terima kasih, Saya Bu bisa Tewe. tambahkan? Ya. Pak Fendi, silakan Pak Fendi. Ya, ya. Jadi begini, kita harus lihat dulu ke masa lampau ya. Ketika nenek moyang kita mengadakan pertemuan kontak-kontak begitu, itu mereka masing-masing menggunakan bahasa sendiri-sendiri. Tetapi menurut yang saya dengar dari senior-senior, orang-orang tua, itu mereka masing-masing menggunakan bahasa sendiri dan saling mengerti. Saya contohkan kakek saya. Kakek saya menguasai 5 bahasa daerah di Minahasa. Dari 8, 5 beliau kuasai. Nah, turun ke ayah saya, beliau tinggal menguasai 3 bahasa daerah. Tombulu, Tonsea, dan Tondano. Itu lancar sekali itu. Turun ke saya sisa 1. Jadi dengan kata lain, pada waktu dulu, nenek moyang kita itu polyglot dalam istilah linguistik, mengetahui, menguasai bahasa lebih dari 1 bahasa pada waktu dulu. Itu 1. Kedua, mengenai kalau kita misalnya kita bisa bentuk bahasa baru. Saya ambil contoh ya. Bahasa Esperanto itu adalah bahasa yang dibentuk, bukan memang bahasa Portugis memang. Ketika saya di Eropa, saya ketemu dengan kelompok yang menggunakan bahasa Peco. Bahasa Peco itu gabungan bahasa Belanda, bahasa Ambon, bahasa Turki, bahasa dari Maroko dan sebagainya. Itu mereka bentuk jadi bahasa Peco. Jadi dengan kata lain bisa digunakan bahasa. Saya bergaul dengan kelompok yang menggunakan bahasa itu ketika di Eropa dan saya dengar, wah lain sekali dan hanya mereka yang mengerti. Nah, saya sendiri sudah pernah mencoba tahun 1990 saya coba susun kamus bahasa Minahasa, tidak sebut bahasa apa saja. Dan saya sudah himpun ada sekitar 1000 kosakata yang bisa menyatukan kita sebagai orang Minahasa apabila kita serius menggunakan satu bahasa saja. Tanpa menghilangkan keunikan dari bahasa masing-masing. Jadi saya kira bisa itu apabila kita serius. Tentu perlu ada pakar bahasa. Saya sendiri tahun 2012 sampai 2015 diminta sebagai counterpart dalam penelitian bahasa-bahasa yang mau punah ya oleh Lathrop University dari Australia. Mereka kirim pakarnya ke sini, kemudian saya jadi counterpart mereka dalam meneliti 3 bahasa dulu di Minahasa, karena bahasa-bahasa di Minahasa dalam daftar di Lathrop University termasuk endangered languages. Jadi termasuk bahasa-bahasa yang akan punah di Asia Tenggara. Jadi bahasa Minahasa. Dan sudah ada hasilnya saya kira, dan itu upaya untuk melestarikan bahasa. Tapi sesudah itu kita harus berupaya untuk mengangkat bahasa kita sendiri. Barangkali itu kita perlu sebuah forum. Dan alangkah indahnya apabila LAMI di bawah pimpinan Tona Aswangko itu bisa menjembatani hasrat kerinduan dari generasi yang ada di luar tanah Minahasa ini supaya mereka memiliki satu bahasa yang bisa menyatukan, bisa jadi bahasa komunikasi yang ideal
di atas dari bahasa-bahasa yang ada, tapi tidak mengurangi kenikmatan berbahasa daerah yang asli. Saya kira itu saja. Terima kasih. Halo, moderator. Oke, terima kasih Pak Fendri. Ya, saya Iya. terkesima sih mendengarnya ini kalau kayak gini. Waduh, ini benar-benar betul juga ya. Saya lama-lama juga mulai dari saya tinggal di arah Tareran itu. Saya lupa itu dari itu bahasa apa Tarerannya kalau sendiri. Tontemboan. Ya. Tontemboan. Nah, sampai sekarang saya sudah Temboan atau Tareran. dari satu bahasa itu langsung hilang sekarang. Tapi terima kasih ya Prof. Fendi, itu sangat memberikan pencerahan buat kita bersama-sama pada sore hari ini. Oke, saya kasih kesempatan lagi 1-2 penanya yang mungkin lebih kepada nilai. Oke, ada ini saudara Erik, ini dari Cianjur, orang Terno asli. Ini orang Minahasa yang merantau di Jawa Barat dan menjadi pengusaha sukses di sana ya, di Cianjur ya. Ini calon ini Terno Asmarten untuk DPD di Cianjur ini sudah siap. Silakan Erik, mau bertanya Erik. Sebenarnya sih kalau saya memang bahasa itu penting ya, karena seperti yang tadi Tonas di atas sudah jelasin, bahwa orang-orang tua kita dulu itu bisa menguasai lebih daripada satu bahasa daerah yang ada di Minahasa. Ya, kakek saya juga, opa saya juga. Ya, lanjut. Maaf, lanjut aja. Iya. Opa saya juga menguasai 5 bahasa di tanah Minahasa. Dan akhirnya kalau saya sih tinggal menguasai 1 bahasa, yaitu bahasa Tolower. Karena saya kan dari Tondano Pantai, dari daerah Watulane, Kecamatan Lembean Timur. Yang saya lihat sih saat ini sedih ya, lihat generasi sekarang, mereka kurang bisa berbahasa daerahnya masing-masing. Dan akhirnya tidak tumbuh kecintaan terhadap budaya mereka. Kalau saya sendiri meskipun di Jawa Barat ya udah dari tahun 2002, tapi saya membahasa Todano nyaku ku siape gitu. Meskipun anu logat Jawa Barat. Tapi ya bangun satu anak. Ya ini juga yang akan saya teruskan kepada generasi di bawah saya, yaitu bahasa. Dari mana kamu berada. Ya seperti itu. Bahasa itu penting, tapi ya menjadi PR juga buat Lami mungkin ya. Bagaimana kita itu bisa berkomunikasi ya dengan orang daerah-daerah lain yang dimana mempunyai ciri khas atau logatnya masing-masing. Kadang-kadang suka miskomunikasinya di situ. Ya mungkin karena kita mungkin tidak mendalami bahasa kita daerah masing-masing atau kurang minat lah untuk belajar. Tapi bagaimana ya cara untuk bisa menimbulkan minat itu memang harus datang dari kesadaran diri sendiri. Saya juga tadi ada beberapa hal yang di depan dipaparin mengenai budaya kita itu. Saya itu salah satu orang yang sangat mencintai budaya Minahasa khususnya. Karena saya juga belajar budaya yang lain. Kebetulan saya di Tanah Sunda, saya belajar tentang budaya Sunda. Dan banyak hal yang saya belajar di Tanah Sunda membuat saya semakin cinta terhadap budaya Minahasa, budaya kita gitu. Ya mungkin ya usulan saya ke depan mungkin bagaimana gitu di daerah-daerah khususnya Jawa Barat kalau ada gitu terobosan misalnya ada sekolah untuk bahasa kita, mungkin ya, nggak tahu gimana caranya konsepnya, saya juga belum kepikir. Seandainya gitu ada komunitas gitu yang bisa orang daerah kita yang bisa mengajari bahasa daerah kita. Jadi anak-anak kita kan bisa ada perkumpulan juga untuk mereka bicara dengan bahasa mereka gitu, bahasa leluhur mereka. Ya mungkin itu aja dari saya mungkin ya seperti itu. Thank you. Terima kasih Pak Erik ini. Oke, ini ide yang bagus ya sebenarnya untuk Lami sendiri ya, karena masukannya siapa tahu nanti lewat bidang
budaya dan edukasi ya. Kita ada komunitas seperti itu ya untuk bertemu, Iya, berbagi iya. dari mulai bertukar pikiran, kemudian berbagi budaya dan mungkin pelan-pelan belajar satu bahasa, dua bahasa, satu bahasa rumpun yang ada dari Minahasa itu sendiri ya. Prof. Fendi mau tanggapi atau Tonas Wangko? Ya, Tonas Wangko dulu. Saya kira Oh ya, dipersilakan. mengenai bahasa ini sangat menarik sekali untuk kita Ya. ketahui. Seperti saya waktu kecil, saya dibesarkan dengan bahasa daerah. Jadi saya kalau bahasa Tombulu, karena saya orang Tombulu, saya bisa semua. Karena saya memang dibesarkan dari kecil dengan bahasa Tombulu. Ya, tapi bahasa-bahasa yang lain saya bisa dengar, saya bisa mengerti. Meskipun mungkin saya tidak bisa bicara secara lancar, tapi mengerti bisa. Karena keterkaitannya dengan satu dengan yang lain, terutama 5 bahasa ada di Minahasa itu. Nah, saya yakin juga kita semua pasti bisa. Yang penting kita praktekkan, ya. Mungkin di rumah kalau orang Tontemboan, bagaimana kalau orang belajar di rumah bicara bahasa Tontemboan, misalnya ya, biar salah-salah belajar. Lama-kelamaan jadi terbiasa. Anak-anak juga akan mengerti. Dan untuk bahasa-bahasa yang lain, nanti dibelajar lagi. Karena kalau kita sudah mengenal atau mengetahui salah satu dari bahasa ini, pasti bahasa-bahasa yang lain yang dari Minahasa ini tidak akan sulit. Itu pasti. Karena ada banyak kosakata yang memang agak mirip sama. Pertanyaannya juga sama. Sehingga kita kuasai dulu bahasa kita sendiri. Kalau kita dari Tolowur atau dari Tonsea atau dari Tontemboan, kuasai dengan jalan kita itu. Saya kira begitu. Dan selanjutnya kita bisa belajar bahasa yang lain, sudah lebih mudah. Saya kira itu boleh saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tonas Wangko. Betul, Bu. Pak Fendi, silakan Pak Fendi. Atau Oh iya, jadi kita harus mulai dengan bahasa kita sendiri. Ya. Sebab dengan mengetahui bahasa kita sendiri, kita punya dasar untuk bisa melangkah lebih lanjut bahasa lain ya, yang sesama Minahasa barangkali ya. Kita lihat misalnya tadi ada penelitian dari Profesor Snedden dari Sydney ya, Australia. Itu meneliti mengenai bahasa-bahasa di Minahasa. Ada persentase kedekatan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Yang paling dekat tentu saja 4 kelompok etnik, 4 subkelompok etnik utama. Tonsea, Tombulu, Tontemboan, dan Tondano ya, itu 4. Tapi yang lain itu sudah semakin jauh ya. Tetapi ada metode penelitian yang lebih dalam lagi dari pakar dari India yang bisa mencari kapan bahasa Tonsea bisa ketemu dengan bahasa Tonsawang misalnya, atau bahasa Tontemboan ketemu dengan bahasa Tombulu, bahasa Tondano. Itu ada, itu teori Swades namanya, pakar dari India. Itu mereka bisa menghitung kira-kira kapan terjadi pemisahan bahasa. Jadi saya kira secara teoritis bisa, tetapi secara praktis kita mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Dan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan itu, yaitu harus mulai dengan bahasa kita sendiri. Tadi kita apresiasi dengan Ibu Tonas Wangko yang menguasai betul bahasa Tombulu. Saya tidak menguasai betul bahasa Tondano, tapi saya menyusun 2 kamus dalam bahasa Tondano, 1 kamus tribahasa Indonesia Tondano Inggris, dan 1 kamus bahasa Indonesia Tondano Indonesia. Juga ada sama-sama dengan teman saya Bob Senduk untuk menyusun dan menerbitkannya. Dan mudah-mudahan itu bisa dibantu oleh teman-teman juga dalam penerbitan nanti. Saya kira itu untuk pegangan pedoman kita. Tapi satu kerinduan dari semua orang Minahasa yaitu agar supaya generasi mudanya boleh menggunakan bahasa daerah sendiri. Tapi banyak yang tidak tahu, padahal itu harus dimulai dari keluarga. Jika ibu, bapak menjadikan bahasa daerah itu sebagai bahasa pergaulan dalam keluarga, pasti itu akan berhasil. Itu berbeda dengan dulu. Dulu ya bahasa ini ditinggalkan oleh generasi muda karena contohnya ada di Tondano. Kalau orang tua mau keluar, itu anak umur 3-4 tahun suka mau ikut, kalau tidak dibawa mereka menangis. Itu orang tua pakai bahasa. Alinela baki muri sioki kakai melelempot.
bawa dulu di belakang tuh anak karena tuh orang mau keluar. Nah, anak orang bujuk-bujuk bawa ke belakang dan akhirnya ketika anak itu cari, mana? Oh, rupanya orang tua menggunakan bahasa yang nanti akan membodohi mereka. Nah, itu menjadi barangkali dasar sehingga generasi muda kurang suka dengan bahasa daerah. Kita mulai dengan bahasa daerah sendiri, kita mulai dengan anak-anak kita sendiri. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Saya kira ini satu PR buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fendi. Oke, Bapak Ibu, di tempat ini, di tempat pelaksanaan webinar ini juga on-site, ada kedua ketua DPW dari Lami Jawa Barat dan juga dari Banten. Dua-duanya namanya sama ya, Martin ya. Jadi kalau disapa Tonaas Jabar, Tonaas Banten gitu. Kira-kira nih kalau kedua Tonas ini gimana tanggapannya merefleksikan adat budaya Minahasa dan sejarah Minahasa dengan kondisi yang ada sekarang sebagai ormas di Jawa Barat untuk DPW Tunas Martin Kandio dan juga di Banten seperti apa kira-kira refleksinya, dan mungkin sudah ada kiat-kiat atau rencana-rencana apa yang akan dibuat supaya semua kita di sini semakin diberikan pemahaman bahwa kita ternyata semua di sini menjadi satu kalau kita sama-sama membawa adat dan budaya Minahasa sendiri gitu. Silakan untuk kesempatan mau Tunas siapa dulu, Martin Kandio atau Martin Banten ini gimana? Oke, di-mute dulu, di-unmute dulu, Tunas Martin. Bisa ya. Semoga terus tidak ada masalah lagi ya di audionya. Coba tes dulu Tunas Martin, dites bisa kedengaran suaranya? Tes. Tidak terdengar ya? Oke, kalau mungkin ada yang menggunakan ada yang menggunakan bisa dipakai dulu ya. Mungkin karena audionya sambung ke screen besar jadi tidak bisa koneksi suara tidak bisa ya. Oke. Ya, jadi ini dua ya. Nanti juga kalau Ibu Femi sebagai ketua DPW DKI kalau masih hadir juga kita sama-sama ya merefleksikan sebagai ini ada DPW Lami di Jawa Barat, Banten dan DKI. Ini 3 provinsi besar yang ada yang boleh sama-sama hadir di seminar atau pada pertemuan pada hari ini. Silakan Tunas Martin mau duluan, Tunas Martin Kandio. Kedengeran? Ya. Bisa. Saya mau Ya, sudah. Silakan. Saya sebagai pemimpin Lami Jawa Barat, ini ada yang mau dibicarakan masalah organisasi Ormas Lami yang ada di Jawa Barat. Hubungan karena kami ini ada di Tanah Rantau, di Pasundan tepatnya, kami sudah berhubungan dengan ormas-ormas adat setempat, contohnya seperti Angkatan Muda Siliwangi, dan PKL, bahkan sampai ke Kerajaan Sumedang. Pengalaman-pengalaman yang kami sudah hubungkan selama ini, mereka sangat mengapresiasi hubungan kami ini dengan kehadirannya Lami di Jawa Barat. Sehingga mereka mengapresiasi untuk berhubungan langsung dengan adat Sunda. Maka dari itu kami akan mengadakan satu acara kolaborasi yang lebih besar. Sudah kami wacanakan, bahkan kami sudah berbicara dengan gubernur maupun dengan staf gubernur. Karena COVID-19, kami dengan terpaksa acara dimundurkan dengan waktu yang belum ditetapkan. Oleh karena itu, sebelum saya merefleksikan acara ini, adat dan istiadat yang memang kita anut sekarang, Minahasa yang ada di Tanah Pasundan, kami sangat mengapresiasi dengan acara ini, makanya kami mengawali dengan kolaborasi ini dengan webinar, seminar mengenai adat dan kebudayaan Minahasa. Oleh karena itu acara ini terbentuk supaya ini mengawali acara yang selanjutnya yang akan kami lakukan dengan pihak adat-adat yang ada di Pasundan. Oleh karena itu, inilah pertanyaan kami yang paling spesifik mengenai keadaan kami di Lami Jawa Barat.
ketika kami menghadapi situasi-situasi dengan adat yang ada di Jawa Barat, mereka bertanya, Lami itu apa? Dan saya, maaf kata, saya ini Manado Kart. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung, bahkan ke Manado pun baru setelah dewasa. Kurang lebih 9-8 tahun yang lalu saya ke Manado. Baru itu saya injak ke Manado, dan sehingga akhir-akhir bakut dengan perkumpulan Minahasa yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk dengan adanya acara ini, saya mau lebih umum lagi bertanya bagaimana kepada Mas Wangko ataupun Pak Tony Parengkuan, bagaimana kita menyesuaikan diri di dalam hal hubungan kami ini, orang Minahasa yang ada di Jawa Barat, khususnya Lami, baik yang dari K3 sudah ada, K3S maupun K3A, tapi kami mau bersama di dalam organisasi ini. Jadi bagaimana caranya kita untuk persatuan ini di dalam mempersatukan, karena kita membawa adat. Ketika kita membawa adat, orang lain bertanya, saya kan orang Manado yang hidup di perantauan, yang kurang lebih tidak mengenal adat Minahasa sesungguhnya, bahkan bahasa, karena saya hanya keturunan dari orang tua saya, yang karena itu pertanyaan saya yang lebih khusus, yang mungkin tidak terlalu banyak, jangan sampai waktu saya dengan Jawa Barat. Maaf, saya selama ini saya pertanyaan dari orang kalangan-kalangan di Jawa Barat, Tonaas itu apa? Nah, untuk sementara ini saya hanya bisa menjawab apakah benar atau tidak. Saya hanya bilang bahwa kalau Tonaas itu sebutan orang yang dituakan. Kalau istilah Sudeti, karena pimpinan Nas Jawa Barat, nah, tapi apakah lebih spesifik, lebih penjelasan lebih ini, karena ini penting. Saya semua kami pun Minahasa, manapun yang ada di Jawa Barat, oleh karena itu kesempatan yang ada sekarang, mungkin Tonas Wangko maupun Tonas Fendi Parengkuan bisa menjelaskan secara lebih mendetail dengan apa yang saya refleksikan tadi. Oke, saya rasa itu untuk sementara dari Tonas Banten, mungkin hanya menambahkan sedikit karena pertanyaan saya sudah cukup panjang. Ya. Jawab Banten. Oh, ada. Bisa. Oke, Bapak Ibu mengingat waktu ya. Ada kalau Tonas Banten mau? Kalau tidak, kita akan sebenarnya gini, sangat menarik sebenarnya kalau kita membahas, tapi kami berharap ketika antusiasme dan respon dari Bapak Ibu untuk mengikuti webinar seperti ini akan kita coba buat ke depan nanti, berharap bisa bergabung lebih banyak lagi, karena kondisi pandemi kita akui kita hanya bisa bertemu secara virtual. Bagaimana Tonas Banten, bersedia atau kalau karena waktu kita akan mengakhiri pertemuan pada hari ini, tapi sebelumnya mungkin ada closing statement dari Tonas Wangko atau Pak Fendi Parengkuan mengakhiri pertemuan pada sore hari ini.
Oh ya, kalau saya Ya, ada dipersilakan pernyataan ya, terakhir. tapi kalau Tonaas Wangkok mau bicara dulu silakan. Kalau Tonaas Wangkok mau bicara Oke. dulu silakan. Ya, silakan Tunas Wangkok mungkin closing statement ya, pernyataan terakhir untuk menutup Ya, saya webinar kita pada hari ini. Silakan. Saya pertama berterima kasih dan merasa sangat bangga bahwa acara ini terlaksana dengan sangat baik. Ada begitu banyak informasi yang bisa diketahui secara khusus untuk orang-orang yang berada di luar tanah Minahasa. Seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Tonaas Martin tadi, bahwa apa Tonaas itu? Sebenarnya kalau kita mau menjawab secara sederhana, Tonaas itu adalah orang pemimpin. Ini jawaban sederhana. Kalau mau rinci, nanti Pak Fendi yang sampaikan. Tapi kalau secara sederhana itu Tonaas artinya taas, orang yang kuat, seorang pemimpin. Karena untuk menjadi pemimpin kita harus orang yang kuat. Ya, itu secara sederhana dan ringkas saja karena waktu yang sangat singkat. Nah, untuk closing saya berharap kiranya Laskar Adat Manguni Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, baik yang ada di Minahasa maupun yang ada di luar Minahasa, termasuk yang ada di Jawa Barat yang mengorganize acara ini. Saya merasa bangga dan kiranya ada kelanjutannya di masa yang akan datang agar supaya semua kita masyarakat Minahasa yang ada di luar ataupun yang ada di Minahasa bisa saling tahu dan mengerti apa itu budaya Minahasa. Yang karena tanpa budaya siapakah kita? Kita dikenal karena budaya kita yang ada di Minahasa. Sebagai orang Minahasa, meskipun kita lahir, besarkan sampai tua di luar daerah, tetapi akar kita tetap adalah anak Minahasa. Itu yang seperti tadi Pak Tonaas Martin yang bilang dia lahir besar di luar daerah. Ya sebenarnya orang tua lah yang berkewajiban untuk memberikan ajaran-ajaran atau memperkenalkan budayanya dari tanah asal supaya dia tidak kehilangan asal usul. Dia bilang, oh kita orang Bandung, memang lahir di Bandung, tapi asal usul dari mana? Sama dengan kita bicara asal usul tanah Minahasa dari mana? Orang Minahasa dari mana? Tetap kita akan cari. Nah itulah sebabnya saya berharap acara seperti ini bisa dilanjutkan, bisa ada kelanjutan, supaya kita saling lebih belajar dan mengenal apa itu tanah Minahasa, orang Minahasa, budaya Minahasa. Iya ya Santi, terima kasih. Terima kasih Tonaas Wangkok untuk closing statement-nya, luar biasa memberikan semangat ya untuk ke depan nanti ini jadi PR buat DPW Jawa Barat nih atau bersama-sama dengan DPP dengan DPW yang lain untuk membuat webinar seperti ini ya. Pak Fendi, silakan closing statement-nya Pak Fendi. Oh iya, baik terima kasih atas sebagai closing statement. Saya pikir saya menyatu bangga dengan Tonaas Wangkok tadi karena kemampuan melakukan hal yang sebenarnya di luar kebiasaan kita melakukan pertemuan yang biasanya orang Minahasa kan kalau ini masalah ketemu atau tidak ketemu asal makan toh. Jadi makan tidak makan itu ketemu yang paling penting. Dan makan itu adalah cara untuk mengakrabkan pertemuan. Saya agak untuk menjelaskan agak panjang nih barangkali mengenai kata Tonaas. Tapi intinya Tonaas adalah asal kata Tona. Jadi dirinya orang itu sendiri, pada dirinya orang itu sendiri itu Tona. As artinya A adalah kemampuan fisik dan S di situ adalah kemampuan rohania. Jadi seorang yang memiliki kemampuan fisik dan rohania yang sempurna. Apanya yang sempurna? Yaitu lahiriah dan batinia. Oleh karena itu golongan Tonaas itu masuk dalam makaruasio. 2 kali 9, 2 kali sempurna. Apanya yang sempurna? Ialah sempurna fisiknya, sempurna hayatianya, dan sempurna rohanianya. Yang seperti itu. Kemudian tips ya, sebagai tips saja. Tadi pertanyaan dari Tonaas Martin Kandio,
bagaimana caranya untuk membina dengan suku-suku bangsa lain, khususnya dengan orang Sunda ya. Saya juga kebetulan pernah sedikit belajar di Sunda, jadi saya tahu bahwa ada metode, ada semacam tips untuk bisa berhubungan dengan siapa saja, termasuk dengan orang Sunda, yang diformulasikan dengan 3M. Ini 3M, ini barangkali bisa dicatat ya. 3M yang pertama adalah matuari, yang kedua maesah, dan yang ketiga mapalus. Nah, saya uraikan sedikit mengenai matuari. Kita akan diterima dengan baik apabila kita menganggap orang yang berlainan agama, berlainan budaya, berlainan bahasa itu sebagai sesama saudara. Itulah ada matuari. Kemudian mapalus, maksa. Karena kita punya dasar yang kuat untuk membina hubungan persaudaraan, maka kita boleh adakan persatuan. Kita cari channel-channel persatuan, maksa, supaya kita bisa melakukan kerja bersama dan kerja sama dengan suku yang lain. Dan yang ketiga, mapalus. Nah, ini adalah konkretisasi dari matuari dan maesa, yaitu melakukan hal-hal yang nanti akan bermanfaat bagi kedua belah pihak suku itu. Jadi dengan tips, dengan konsep 3M ini, maka saya kira Lami Jawa Barat dan Minahasa pada umumnya akan tetap eksis di mana saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Fendi, luar biasa ya. Oke, terakhir Ketua DPW Lami Jawa Barat akan menyampaikan pesan setan juga. Dan nanti sebelum Bapak Ibu, sebelum keluar dari Zoom room ini, ada kuis. Ada kan seperti ada door prize itu ya. Nanti tunggu door prize-nya, yang penting tunggu dulu. Silakan Ketua DPW Lami Jawa Barat, Bapak Martin Kandio. Oke, terima kasih Tonas Wangko untuk penjelasannya dengan Tonas Fendi. Acara webinar ini, kalau kita sudah melihat ini sangat baik sekali. Sudah banyak peminatnya dan banyak pertanyaan, saya rasa banyak yang akan bertanya, tapi kesempatan yang sempit ini, kemungkinan nanti kita akan adakan lagi mengenai webinar ini, yaitu dengan masalah kesenian Kabasaran, kesenian Kabasaran dan organisasi. Bahkan berikutnya kita akan ada sesi lagi mengenai kolaborasi dengan adat Sunda, Kerajaan Sumedang. Jadi bagaimana kolaborasi ini di dalam hubungan adat antar adat. Ini kurang lebih yang akan kita rencanakan ke depan. Terima kasih untuk kehadiran semua. Kami atas nama DPW Jawa Barat mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada Tonas Wangko maupun pembicara Tonas Fendi Parengkuan yang sudah mengisi acara ini. Tuhan memberkati. Tonas Martin, tunggu dulu Tonas Martin. Terakhir, berikan ya. Itu Santi dulu gimana? Berikan itu Santi gimana? Terakhir. Ya, itu Santi. Nah. Oke, luar biasa. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada kuis nih. Nah, kalau yang mau menjawab langsung di unmute ya, siap-siap dengan kuisnya. Tapi yang kalau bisa yang bukan yang pengurus DPW Lami ya, kalau bisa yang pokoknya berada di yang mau berbakti sama-sama tapi tidak bergabung di onsite ini. Oke, kuisnya sederhana. Nah, yang pertama, di Minahasa itu terdapat beberapa suku yang cukup banyak dan beragam. Nah, coba sebutkan kira-kira suku apa saja. Silakan, ada yang mau jawab langsung? Bisa saya. Oh, siapa? Oh, Erik. Oke, silakan. Iya. Coba sebutkan. Suku dan banyak beragam berikut nama-nama yang ada di tempat suku. Suku Tonteboan, Tolour, Tonsawang, suku Tonteboan, Tolour, Tonsawang, ya. Terus Tonsewer, oke. Lagi. Ada lagi yang baru, Tonsewer.
Berapa lagi nih? Soal 4. Ayo. Nanti kan juri ada Pak Fendi. Gimana Pak Fendi nanti? Itu aja dulu. Aja dulu. Pas. Oke, belum pas ya. Berarti ada yang mau lengkap, silakan. Ada. Oh, silakan siapa? Ya, dari ini ya, dari Tondano ini. Oh, oke. Waton ini Waton yang bicara langsung ya. Saya Pasan, Panosakan, Sawang, Bantik. Waduh. Juga tambahan dari Bontehu. Oh. Lengkap tuh. Ya, gimana tuh? Oh, Pak Fendi gimana? Benar semua? Tadi saya ulangi, jadi kita dicek sendiri ya. Yang besar, 4 besar, 4 kecil, tambah 1. Yang iya. 4 besar, 4 kecil. Besar, mulai dari Tonsea, Tondano. 4 kecil, itu saya ulangi bahwa Tolour bukan nama asli Tondano. Tolour adalah nama desa kecil di Tondano. Jadi salah kalau bilang Tolour. Salah. Oh, berarti kunci jawabannya itu saya salah lalu ya. Kemudian yang 4 ya. 4 kecil yaitu Tonsawang, Pasan Ratahan, Ponosakan, dan Bantik. Jadi ada 4 kecil, 4 besar, 4 kecil. Lalu 1 tambahan yaitu Borgo Babontehu. Jadi jumlahnya jadi 9. Silakan dicek lagi oleh moderator mana yang cukup banyak. Kalau di kunci jawaban saya kayaknya salah ya kayaknya. Soalnya saya buat seperti ini ya, kurang lebih ya. Ini salah daerah ya namanya. Seperti ini ya. Ya, ada Pasaan atau Ratahan dan Ponosakan serta Bantik. Oke, jadi Ternas Willy masih boleh katakan kategori ini ya, menyebutkan beberapa juga dengan Erik ya. Nah, yang kedua, ini yang kedua. Kalau betul-betul mengerti bahasa Minahasa nih, apa arti bahasa Empung Wailan Sima Lingkeo M Pekasa Kauta? Nah, kalau tidak salah sebut ya. Ada yang tahu? Nah, ya, siapa mau jawab? Saya mau jawab, boleh? Oh, silakan Pak Jansen. Apa artinya Pak Jansen? Suku-suku yang ada yaitu Bantik, Pasan atau Ratahan. Pak Jansen, tadi sudah selesai tadi. Sekarang pertanyaan kedua Pak Jansen. Pertanyaan lain. Ya. Ini di layar ada Empung Wailan Sima Lingkeo M Pekasa Kautan. Ayo. Apa? Apa ya? Ada yang tahu? Pas ya? Oke. Saya mungkin. Oh, siapa? Walaupun saya bukan orang ini kalau salah bahasa Tondano atau bahasa. Oke, silakan Pak Sony ya. Bahasa Tolour, bahasa Tomohon ya. Empung Wailan Simak Lengkeo Inpa Kasan Kawatan ya, artinya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua ya. Nah, masih itu ya. Oke, sepertinya masih kurang tepat ya. Kalau Pak Fendi, ada yang bisa Pak Fendi? Kalau ini saya terjemahkan saya seperti ini. Allah yang menciptakan segenap alam. Benar ya Pak Fendi ya? Iya, betul. Ah, ya, betul. Bisa masih begitu, tapi belum lengkap ya. Oh, gitu. Jadi, Wailan Sima Lengkeo Kawatan. Tuhan yang Maha Kuasa yang menguasai alam semesta ini. Nah, Tuhan itu cuma satu, tapi ada 3 gelarnya. Ya, saya jelaskan supaya bisa yang 3 gelarnya. Yang pertama adalah Opo Empung Rengarengan, Allah yang Maha Abadi yang kehadirannya mendahului kesadaran manusiawi. Jadi sebelum kita tahu, memang dia sudah ada. Itu arti Opo Empung Rengarengan. Yang kedua, Opo Wailan, Allah yang Maha Kaya, ya, pencipta langit, alam semesta, bumi dengan segala isinya. Itu yang gelar yang kedua. Dan gelar yang ketiga, Opo atau Apo Kasuruan, yaitu Tuhan sumber segala sumber kehidupan. Ya, itulah 3 gelar utama dari Tuhan yang esa di kalangan orang Minahasa. Sedangkan yang lain-lain itu sebagai pelengkap atau tambahan saja. Terima kasih.
Oh gitu ya. Waduh. Terima kasih, lengkap banget Pak Fendi. Tanya baru satu orang nih yang jawab. Kan ada 2 kan hadiah sebenarnya. Terakhir yang bisa jawab. Tadi Pak Fendi sempat bilang langkah konkret kita sebagai orang Minahasa di tanah rantauan. Ada 3M yang kita lakukan. Sebutkan 3M tersebut. Nah, siapa yang bisa sebutkan 3M? Ada 3M tadi. Saya. Siapa? Saya. Siap saya. Oh, Erik lagi. Erik, oke. Erik, tadi kan belum jawab. Apa, Erik? 3M tersebut. Matuari, Ya. Maesa, Artinya apa? Mapalus. Matuari, Maesa apa? Matuari apa artinya? Matuari artinya bersaudara, Oke, Maesa. Maesa bersatu, Mapalus bekerja bersama-sama. Oke, selamat. Luar biasa. Baik, berarti sini Tunas Willy dengan Pak Erik ya yang mendapatkan hadiah door prize. Nanti akan disampaikan nanti setelah seminar pada hari ini. Bapak Ibu, untuk sebelum kita menutupi dalam doa bersama-sama untuk hari ini, perlu sampaikan kami juga DPW LAMI Jabar memang berencana akan mengadakan webinar lagi. Kalau kondisi pandemi seperti ini, kita akan melakukan webinar sehubungan dengan seni tari kawasaran yang kita harapkan bisa dilakukan di bulan Oktober nanti kalau lihat situasi dengan kondisi yang ada. Nah, Bapak Ibu, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama sebagai bukti bahwa kita hadir bersama-sama di webinar pada sore hari ini. Luar biasa ya. Kayaknya kalau kita ikut tadi materi sejarah itu tidak cukup ya 1 hari ya. Di sini juga ada Bu Hendy Temamesa. Bu Hendy itu juga pemateri loh di materi-materi untuk keluarga, konseling dan hal-hal yang bersifat untuk membangun kehidupan. Nah, ke depan siapa tahu nanti kalau ke depan LAMI bisa mengundangnya dari bagian kerohanian, mengundang Bu Hendy nih bisa sharing nanti ya. Materi-materi yang dibutuhkan juga untuk kita bersama-sama di LAMI Jawa Barat khususnya. Oke, kameranya nyalakan semuanya. Moderator. Oh ya? Kenapa Tunas Willy? Maaf, kurang kedengaran suaranya, agak putus-putus. Nanti saya Nggak bisa refund lagi. jadi nanti materi yang ada paparan materi dari Prof itu tadi Oke, ya, saya akan nanti bagikan. Saya juga akan nanti, nanti juga saya akan edit. Saya rekam ini, saya akan buat dalam bentuk editan video dan akan share ke YouTube. Jadi mohon nanti di like dan subscribe ya untuk LAMI Jawa Barat khususnya, bukan untuk saya pribadi. Oke, nyalakan kamera semuanya sudah. Kamera dinyalakan. Pak Denny Lesar ada. Oke, semua kita akan sama-sama ya pose bersama. Oke, siap. 1. Oke, 1, 2. Tunggu ya. Lagi saya print screen dulu biar lebih cepat. 1, 2. Oke, tunggu ya. Lagi di print screen, 1 lagi ya. 1, 2. Oke, sekali lagi. Tadi sempat ada beberapa yang kena masalah signal dan jaringan, mereka tidak bisa bersama-sama sampai terakhir ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa dulu. Nanti diminta Dr. Henry, dokternya selaku bendahara DPW LAMI Jabar untuk menutup dalam doa. Silakan Dr. Henry. Ya, kita bersyukur karena acara webinar LAMI ini, kalau nggak salah ini yang pertama, bisa berlangsung dengan cukup ramai dan banyak hal yang kita dapat. Kita bersyukur karena semua boleh berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pelaksanaan webinar LAMI Jawa Barat boleh terlaksana dengan baik, di mana banyak peserta yang antusias dan juga narasumber yang sangat berkompeten. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang tidak sempat ikut. Kami berdoa supaya pada acara berikut mereka boleh hadir. Berilah kami hikmat supaya organisasi LAMI ini boleh berjalan dan dapat mengejar visinya sesuai dengan yang tertulis dalam anggaran dasar. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpinnya, berkati para tonaas. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Henry untuk doa tutupnya. Nah, Bapak Ibu saya kasih waktu 2 menit untuk ada yang mau tegur sapa, mau silakan saling tegur sapa dulu ya. Kalau ada yang mau mengakhiri, mau end silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk bertegur sapa dulu. Silakan. Seni sehat.
Tona Swangko, sehat nih? Kangen no? Sehat semuanya ya. Rindu. Pokoknya Bu Durce. Terima kasih, selamat sore. Ibu Femi Poluakan, Ibu Femi ada? Ibu Femi Keluar Poluakan? Sudah keluar kayaknya, sudah keluar ya. Sudah keluar ya, saya. Jadi dengan Tonaas Martin jawab apa bukan? Banten ada ya. watonnya Bu Femi ada. Banten. Ada. Oh, Watonnya ada watonnya. Watonnya. Kalau ini gimana Cianjur nih? Cianjur gimana? Udah siap? DPD. Ya mudah-mudahan ya. Pemurak Perwil nih, Pak Erik nih. Ada sudah siap-siap. Silakan terus sama dulu Bapak Ibu, ada yang mau ngobrol-ngobrol. Oke, saya duluan ya. Aduh, nanti Son kita lanjut Japri ya. Oke, Erik. Thank you ya semuanya. Ya, sama-sama ya. Baik, terima kasih. Ya, terus berkati ya. Sore baik semua nih. Pamit dulu ya. Terima kasih Pak Fendi, jangan Terima kasih Bu. Ini terima kasih itu sangat Pak Martin, jangan lupa bawa oleh-oleh dari Bandung ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mawesa ya, Bu Henry. Maaf habis Mawuri mau peleng. Mawuri mau pedeng Pak. Mawuri memo kita Mawuri mo. Memo. Biar bahasa beda-beda tapi makanan satu, makanan Minahasa enak-enak. Memo kita kuman, memo kuman. Memo kuman. Memo kuman. Marmo. Wewehan no kopi ya, Tonaas Ferli memo. Wewehan kopi ya ini. Memo. Dari tadi kopi ini. Wewehan kasih lampa. Mau lampa. Bodoh. Pisang goreng. Oh, Pak Yansen sebagai bir itu, Pak Yansen sebagai bir. RBW Jabar yang sudah menginisiasi acara seminar sore ini banyak sekali manfaat, sangat menarik. Semoga orang baik mungkin 1 bulan 1 kali juga tidak apa-apa. Ya, tinggal boleh saja. Lokasi mungkin Banten, ya. banyak informasi buat semua. Saya ucapkan terima kasih buat DPW Jawa Barat yang sudah jadi penyelenggara. Ini hasilnya baik sekali saya kira, saling mendekatkan kita karena ini